Jadi kita masuk ke trauma abdomen tadi, ya. Tadi sudah bicara mengenai kelainan secara anatomi atau kelainan yang didapat, salah satunya adalah hernia. Sekarang untuk regio abdomen ini selain kelainan penyakit itu juga bisa diakibatkan oleh trauma, ya. Jadi kita sekarang bicara mengenai trauma pada abdomen. Nah, sebelum masuk ke lebih lanjut lagi, kita kenalan dengan anatomi abdomen dulu, ya. Di abdomen itu kalian kenal berapa ini sih? Berapa regio gitu? 9, yang paling banyak itu 9, ya. Yang kita menganggap yang 9 regio. Tujuannya apa sih? Kita tahu regio-regio ini sebenarnya untuk memudahkan, ya, lebih spesifik lagi. Misalnya kalian melapor, dok, ada pasien dengan trauma tumpul abdomen tanpa adanya jejak di regio kanan atas atau hipokondrium kanan. Jadi udah kebayang tuh sama si dokternya hipokondrium. Oh, ini. Jadi tujuan pembagian dari regio ini adalah untuk menyamakan persepsi, ya, bersama dokter manapun tuh sudah sama tuh pikirannya. Ada regio apa aja? Epikondrium, epigastrium, ada hipokondrium kanan, hipokondrium kiri, regio umbilicalis, ya. Ada lumbal kanan, lumbal kiri, iliaka kanan kiri, dan hipogastrik. Oke, udah pada tahu semua nih, ya. Lanjut ke anatomi abdomen. Nah, ini adalah lapisan dari batas-batas dari dinding abdomen, ya. Superiornya adalah papilla mamma, inferiornya adalah ligamentum inguinale dan suprapubis. Kalau untuk lapisannya mulai dari luar ke dalam, kulit, subcutis, ya. Jadi di bawah subcutis atau lemak-lemak itu akan ada fascia, ya. Fascia ini ada fascia superficialis, ada ada fascia yang profunda yang dalam, ya. Nanti ada lagi otot-ototnya, ada obliquus externus, ada internus, ya, dan transversus. Oke, ini yang tadi kita bicara mengenai dinding abdomen. Tapi kan dia hari ini aku harus menarik dari yang kecil. Kamu kayak punya yang di gambar hijau tuh yang ada di luar baju kita baru datang ada pas kecil pas apa tak ada lah ini doain pasti nggak mau kecil tapi kamu berapa tahun hujan sama sih Oke, tadi udah, ya. Ini dia dari kulit nih, skin, ya. Kulit luar ini adalah subcutis, ya. Terus masuk lagi ke dalam ada superficial fascia, ada inner medius dan deep fascia, ya. Di antara ini adalah otot, ya. Deep fascia itu adalah pelindung dari si otot. Ada eksternal, ada internal, dan transversus abdominis. Paling dulu adalah peritoneum, ya. Itu secara anatomi. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kalian secara anatominya harus tahu dulu, ya. Oke, jadi ini adalah batas depannya. Yang dikatakan abdomen yang mana sih? Nah, ini mulai dari sini nih, ya, dari papilla sampai ke ligamentum inguinale sampai di suprapubis. Itu adalah rongga abdomen. Nih bagian belakangnya, ya. Ada ujung dari scapula. Lateralnya adalah garis axillary posterior. Oke, ini adalah bagian dari lateralnya ICS 6. Nih, ya. Terus ada garis lateralnya adalah garis axillaris anterior dan posterior. Ini ya posterior, ya.
Oke, jadi ketika kita bicara rongga abdomen itu ada yang namanya rongga peritoneum, ada yang retroperitoneum. Ya, kenapa harus tahu? Jadi di perut itu ada pembatasnya lagi ya, pembatas antara organ intra abdomen intraperitoneum atau dia retroperitoneum. Yang intra itu apa aja sih? Intra apa? Kayak hepat, gaster ya. Nah ini usus, nggak semua usus juga intraperitoneum ya. Ada yang letaknya sebagian di retro. Kayak apa? Ginjal. Oh tahu ya. Ginjal. Apa lagi? Kolon ini, kolon descendant ya, ini yang di retroperitoneum. Tapi untuk organ ginjal itu retroperitoneum ya. Oke, selanjutnya di sini untuk organ intraabdomen ini juga ada yang organ padat. Contohnya apa? Hepat, apa lagi? Iya, ya itu adalah organ padat. Organ kerongganya apa? Usus, lambung, ya jangan ngomongnya usus ya nggak enak ya. Apa? Ya, lambung, ya, organ-organ intestin. Oke, di sini juga ada gallbladder ya, jangan lupa ada yang juga. Terus saluran pembuluh darahnya, pembuluh darah besarnya apa di sini? Ada arteri, anterior, inferior, apa pembuluh darah besar retro biasanya letaknya ini apa? Aorta abdominalis ya. Jadi ketika terjadi trauma, semua ini bisa berisiko untuk terjadi trauma gitu, bisa terjadi robekan atau apapun gitu ya. Trauma tubuh bisa yang robekan atau robekan bisa menyebabkan perdarahan ya atau perforasi kalau untuk organ rongga ini. Nah kita masuk abdominal trauma, ya bisa disebabkan oleh trauma tubuh atau yang disebut dengan gland abdominal trauma. Biasanya ini lebih sulit kita nilai gitu ya, karena nggak kelihatan dari luar. Bisa apalagi ditambah dengan adanya kesadaran yang menurun, bisa memutuskan diagnostik yang tepat gitu ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan menunjang. Nah beda lagi. Jadi cara trauma tubuh ada trauma tajam. Kalau trauma tajam ini kan udah kelihatan ya, oh ada luka tusuk, oh ada tembusan. Nah tembusnya ini kemana? Yang paling penting adalah dia kena peritoneum atau enggak. Kalau peritoneum, tadi peritoneum lapisan mana? Paling dalam kan, ya itu yang lapisi dari sikapun abdomen. Jadi kalau sudah ada eviscerasi ini apa maksudnya? Udah ada organ yang keluar ya, baik itu mesum atau usus yang keluar, udah pasti tembus ya, harus dilakukan tindakan operasi eksplorasi. Tapi kalau misalnya hanya luka-luka aja, nggak ada yang keluar gitu ya, kalau bisa memastikan dasarnya hanya otot aja, kamu bisa tinggal bersihkan, tinggal jahit aja ya. Tapi kalau misalnya ragu udah lebih gitu ya, udah operasi aja, kita eksplorasi gitu, pasiennya dulu sehingga kita bisa eksplorasi untuk dasar lukanya. Kalau tembus ya mau dibuka di repair gitu. Tapi kalau enggak ya kita jahit rapis saja ya. Oke, ini tadi ya yang namanya eviscerasi itu adalah adanya organ yang keluar ya, apa itu? Bisa metum atau bisa si intestinnya ya, entah apapun gitu ya. Nah kalau udah keluar kayak gini ya udah pasti tembus ke dalam gitu, harus operasi ya. Operasinya nggak bisa ini dicelupin aja, tutup ya nggak bisa, karena kita nggak tahu kan resikonya, bisa berdarah di dalam, bisa kontaminasi. Jadi pasti kita lakukan tindakan buka terus laparotomi ya, ini yang nonjol kita tarik ke bawah, baru kita jahit bersihkan ini lapis, dibersihkan ya, jahit lapis demi lapis, di sini juga ditutup.
Oke, jadi kalau di operasi itu bukan ininya yang digedein ya, enggak. Kita pasti tindakannya tetap laparotomi eksplorasi, incisifnya pasti mediana ya. Oke, nah ini sekarang untuk trauma tumpul, trauma abdomen itu bisa trauma tajam dan trauma tumpul ya. Trauma tajam bisa akibat tusukan atau tembakan. Nah, tusukan ini bisa menembus peritoneum atau dia tidak menembus, hanya misalnya otot aja, atau batasnya hanya paru yang aja gitu. Kalau itu ya cukup kita bersihkan, kita jahit lapis demi lapis. Tapi kalau udah tembus, itu harus dilakukan eksplorasi. Nah, kalau bicara trauma tumpul, ini bisa karena nggak kelihatan ya apa yang terjadi di dalam. Yang terjadinya bisa macam-macam, bisa rupture si heparnya, bisa rupture lien atau perforasi dari si holoviskusnya ya. Ini adalah contoh dari bulan abdominal trauma, trauma tumpul abdomen. Biasanya terjadi pada kasus-kasus dengan multiple trauma. Artinya apa? Multiple trauma ini pasien yang kecelakaan ya. Kecelakaan itu kan multiple trauma nih. Dia jatuh, nah apa yang kebentur kita nggak tahu. Bisa kepalanya, bisa semuanya ya kan. Bisa kepala, bisa abdomen, bisa tulangnya. Jadi, ini adalah penetratif trauma ya. Kalau penetratif udah jelas lah ada trauma tusukan ya. Oke, ini adalah abdominal injury. Biasanya pada kasus-kasus abdomen yang paling banyak terkena apa sih? Hepar, ya, atau lien pada trauma tumpul. Bisa terjadi robekan pankreas juga bisa ya. Atau di intestinal. Menurut penetratif yang lebih banyak sama yang paling banyak organnya di dalam itu khusus ya intestinal gitu ya. Jadi bisa risiko terjadinya robekan di sini. Oke, sekarang bicara mengenai trauma ya kan. Nah, kalau untuk tata laksana trauma gimana? Pasien trauma apapun, trauma kepala, ya, trauma dada, trauma abdomen, yang kita lakukan adalah tata laksananya dengan APLS ya, yaitu primary survey dan secondary survey. Kalau primary survey apa aja? A, B, C, D, E ya, udah tahu kan? A-nya apa? Airway, dari selesai kontrol. B, breathing, ventilasi. C, sirkulasi ya, dengan kontrol perdarahan. D, disability, D, status dan exposure. Nama Indonesia. Jadi sebelum A-nya clear, kamu nggak boleh pindah ke B. Sebelum B-nya clear, nggak boleh pindah ke C, ya. Sebelum C-nya clear, tensi turun, perdarahan entah dari mana, kalian belum bisa kontrol, kalian belum boleh masuk ke B, ya. Jadi yang paling penting adalah A, airway, amankan airway-nya dulu. Selanjutnya, tata laksananya udah tahu ya, prinsipnya adalah dengan PLS. Jadi begitu ada pasien trauma, mungkin dia trauma abdomen, itu tetap kalian amankan airway-nya dulu. Ya, airway clear, breathing clear, baru masuk ke C, sirkulasi. Biasanya abdomen kan dicek ya, perdarahan ya. Nah, jadi cari nih, susu tadi, kalau misalnya masih ongoing, tensi yang bertambah ya, udah naik-naik, udah resusitasi, jangan-jangan ada ongoing bleeding nih. Udah clear dari bleedingnya, nggak ada perdarahan torak yang lain, ini perdarahan abdomen nih dok, hemodinamik tidak stabil, maka dilakukan tindakan laparotomi eksplorasi. Kalau dia masih stabil, masih ada tempatnya untuk penunjang, baik itu USG atau CT scan abdomen ya. Oke, masuk lagi untuk pemeriksaan fisiknya. Biasa, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, ini bicara tadi ABCDE ya. A, jalur nafas. Oke, gimana caranya? Kalau pasien sadar ya, kita amankan dengan masuk paling bawah aja ya. Breathing. Kalau misalnya ada masalah, ada perdarahan, hematotorak, pasang plastik dulu. Untuk cek sirkulasinya, ya kita harus kontrol perdarahan, pasang IV dengan
belum terbesar dua jalurnya resusitasi. Ini adalah respon-respon dari resusitasi cairan. Biasanya responnya cepat dari sebegitu cairan, maka hemodinamiknya stabil. Apa yang dimaksud dengan hemodinamik stabil? Ini saya bicara hemodinamik gitu. Apa itu hemodinamik? Apa? Pak Ketua tahu? Oh. Apa yang bisa dinilai? Jadi hemodinamik ini ya sirkulasi gitu. Jadi apa yang bisa kita nilai? Salah satunya. Artinya apa? Tensinya bagus dong, ada hipotensi. Nadinya ya kan, nggak ada takikardi. Terus respiratory rate itu adalah komponen itu komponen dari hemodinamik ya. Suhunya, kapilari retiolkainya, oke. Ya, ada responnya yang sementara atau unrespon sama sekali. Kalau nggak respon, resusitasi berarti hemodinamiknya tidak stabil. Nih dikatakan intervensi operasi segera, ya artinya masih ongoing. Jadi saat perdarahannya ongoing bleeding harus segera kita laksanakan. Ini adalah teman dari survei. Oke, jangan lupa pasang kateter urin NBT ya. Tujuan pasang kateter urin apa sih? Untuk apa? Untuk monitoring cairan resusitasi yang kita berikan, cukup atau enggak gitu ya. Bisa dong, ya bisa. Taunya dari mana? Dari apa yang dipantau? Udah pasang kateter pasti kita nilai urin output, normal urin output dewasa berapa sih? Kalian tahu nggak? Normal urin output dewasa berapa? Anak-anak berapa? Sama apa enggak? Beda ya, pada dewasa 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, kalau pada anak 1 sampai 2, biasanya kita ambil 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau dia tidak tercapai, padahal kita udah ngasih cairan 1000, 2000, tapi urinnya belum cukup, itu artinya resusitasinya belum tercapai. Berarti jadi penting sih kateter ya, tujuannya untuk memantau hasil resusitasi yang kita lakukan. Artinya kalau belum tercapai gimana? Ya masih kurang resusitasinya, lanjut lagi gitu, tambahin filtrasi, naikin ya. Oke, untuk NGT untuk apa? Untuk mencegah aspirasi, lanjut ke monitoring ya. Nah, ini adalah gejala-gejala apa sih atau tanda-tanda apa yang kita bisa dapatkan gitu jika ada cedera pada organ intra abdomen. Misalnya organ padat pasti adanya perdarahan pada hepar atau lien. Organ padat tadi apa aja? Hepar, lien, atau apa lagi? Kalau retro ginjal ya. Kalau sudah robek artinya akan terjadi perdarahan banyak ya, karena organ ini kan organ-organ yang tempat produksi darah ya kan, hepar ya gitu ya, ginjal. Kalau robek pasti yang terjadi adalah perdarahan, bisa sampai shock pasiennya, perdarahan intraabdomen ya. Nah biasanya gejalanya apa? Pasti nyeri ya, tanda-tanda peritonitis apa aja? Ada nyeri tekan, ada nyeri nafas, ditambah dengan apa yang namanya perut papan itu apa namanya? Defense? Defense apa beda? Defense muskular ya, itu adalah tanda khas pada peritonitis. Kalau darah
Kalau darah kan berarti dia mengiritasi kan, dari peritoneum bisa timbul peritonitis ya. Bisa kabur ya pada kalau misalnya pasiennya nggak sadar. Jadi taunya ada perdarahan dari mana? Jadi kalau saya hamil, tesnya drop, kaki ditambah dengan adanya penurunan dari apa? HB-nya dicek kan? Kalau masuk pasien corona kan cek lab tuh, wah HB-nya turun 6 gitu. Pasti kita harus sudah curiga adanya perdarahan ya. Setelah sananya kita resusitasi pastinya secara APLS, kita resusitasi terlebih dahulu. Kalau misalnya hemodinamiknya stabil, masih ada tempatnya, kamu mau CT scan dulu, oh saya mau CT scan deh, mau pastiin ini robeknya di mana, masih bisa ya. Tapi kalau dia tidak stabil, sudah diresusitasi, tensinya naik-naik, itu mau nggak mau dilakukan operasi. Karena robekan ini hanya bisa, robekannya hanya minimal aja. Kalau minimal cuma operasi, dokter praktik aja ya. Nah, ini ya perdarahan internal bisa di abdomen, lobatora, pelvis ataupun tulang panjang. Tapi balik lagi ke C ya, sirkulasi. Kalau ada hipotensi, kita harus curigai adanya perdarahan internal ya, bisa dari abdomen, bisa torak, pelvis ataupun dari tulang panjang. Untuk diagnostik dari mana? Macam-macam ya. Penunjang sekarang tuh udah macam-macam. Ada kita yang paling simpel adalah dengan FAST. Jadi Focus Assessment with Sonography for Trauma. Jadi kita dengan WSG FAST aja namanya. Jadi WSG FAST ini bukan WSG abdomen ya. Ini adalah fokus for trauma. Jadi hanya fokus ke trauma. Apa sih yang kita nilai? Cairan bebas intraabdomen ya. Di mana? Perhempannya dia dari lehernya atau supra kubiknya. Kita mau evaluasi ada perdarahan ya. Kalau dari WSG-nya kan adanya circulation di sana, berarti adanya perdarahan. Kalau enggak ya clear ya. Bisa dilakukan BPL, tapi jarang sih ya. Yang paling sering masih dilakukan yang paling simpel itu adalah USG ya. Atau kalau DPL ini ya dibuka gitu ya, jajaran dari pengumpulan darah atau gitu ya, atau yang menteri konten ya, yang mau diopasi gitu. Atau ke laparoskopi. Nah ini adalah bisa khusus ya, kaitannya laparoskopi. Diagnosis kaitannya laparoskopi. Ini dianya prosedurnya ya invasif karena kita harus membuka ya, tapi misalnya minimal agak kecil. Hanya untuk menilai ya, hanya untuk menilai apakah bocornya ini apa nih, darah atau konten gitu ya. Nah, kapan sih dikatakan positif? Kalau pada aspirasi awal 10 cc-nya darah ya, terus satu eritrositnya 100.000, leukosit 500, atau adanya cairan bedu ya, atau adanya bakteri atau partikel makanan yang menyatakan bahwa ini adalah bocoran konten ya, jadi bocor dari saluran cernanya, walistusnya, maka ini dikatakan positif ya. Positif berarti kita harus buka ya. Kalau negatif ya udah nggak perlu, bisa kosong aja. Ini adalah WSG fast, jadi sifatnya lebih non-invasif, bisa cepat ya, sensitif tapi relatif lebih mudah dilakukan ya. Dikasihnya sama dengan DPL, oke. Kita ini adalah kerugiannya adalah operator dependent, jadi tergantung operatornya. Kalau mau jago ya cepat dapatnya gitu ya, kalau nggak jago juga ya masih ragu-ragu juga gitu. Oke, ini adalah sedikit contoh dari perhitungan lapangan DPL ya. Tuh, masuknya sedikit alat ke dalam, tapi ngebukanya kita nggak buka gede, tapi ngebuka kecil aja. Tujuannya adalah hanya untuk menilai cairannya apa sih gitu. Oke, ini tadi diagnostik peritoneal fase ya.
Ini adalah pas, USG pas ya, USG. Jadi di titik mana? Titik sini, titik hepar, lien sama suprapupil. Boleh tambahannya di psikoid untuk menilai apa di sini? Ada circulation enggak? Di mana? Di jantung kan ya. Kalau ada circulation di jantung, artinya kita curiga ke arah apa? Perdarahan perikat ya, hematom perikat. Kan adalah tamponade jantung. Oke, jadi ini adalah diagnostik metode ya. Yang paling aman tuh USG pas. Kalau kita dengan CT ya, CT udah pasti spesifikasinya udah tahu tinggi. Oke, setelah beres dari primary survey, RW aman, BT aman, sirkulasi aman, kalian evaluasi admittingnya di mana, exposure, catat semua luka-lukanya, baru kita boleh, udah aman, pasiennya udah stabil, baru kita boleh lakukan tindakan secondary survey. Di sini adalah pemeriksaan head to ya, diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita anamnesis ulang pasiennya, kita tanya gimana bu mekanisme, gimana nih kecelakaannya, tahu nggak gitu, ada riwayat pingsan nggak, sebelumnya muntah nggak ibu gitu, dulu minum apa sebelumnya gitu ya, atau misalnya pasien anak muda gitu, ada yang minuman keras nggak sebelumnya, itu penting kita lakukan itu dan tidak menghancurkan diagnosis ya. Oke, selanjutnya di primary survey ini juga kita lakukan pemeriksaan laboratorium ronsen. Nah, exam ini boleh kita lakukan di primary survey, diselipkan sambil pasang IV line, sambil diambil sampel darahnya untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk ini ya, untuk prostage ya. Ronsen yang kita nilai biasanya kalau untuk abdomen apa? Kalau bocor yang khusus pasti udara bebas ya, intraabdomen biasanya ada pneumoperitoneum yang namanya. Jadi ada udara bebas di rongga intraabdomen, pasti ada yang bocor intestinalnya ya. Tapi kalau perdarahan dia nggak akan kelihatan, yang kelihatan dari hatinya yang sedang turun. Oke, nah ini masalah itu dan abdominal trauma tadi ya, kalau terjadi kalau ada suatu kondisi dan abdominal trauma, dia hemodinamiknya stabil, maka ada tempatnya dilakukan penunjang ya. Kita bisa melakukan USG pas atau DPL. DPL ini jarak bisa tidak banget, tapi jarang juga ya. Oke, kalau misalnya positif, maka dilakukan tindakan laparotomi. Oh ini sorry. Ini hemodinamik instabil ya, yang nggak stabil ya. Tapi kalau hemodinamiknya stabil, pasiennya nyeri, tapi tensinya aman-aman aja dong, gitu. Habisnya turun sih, tapi nggak turun banget dong, gitu ya. Tapi hemodinamiknya stabil, maka masih ada tempatnya kita lakukan penunjang ya sampai CT scan abdomen. Atau kita curigai adanya injury, kita bisa laparoskopik diagnostik. Kalau misalnya ternyata ada robekan, perlu di repair gitu, maka kita lakukan laparotomi. Isolasi, tapi isolasi abdomen ya. Ini adalah patofisiologi dari trauma tumpul abdomen. Jadi apa sih bisa terjadi trauma tumpul, atau apa sih kondisi-kondisi apa aja yang bisa menyebabkan cedera organ intraabdomen, trauma deselerasi maksudnya apa sih? Jadi ada apa ya, satu kondisi dia maju tapi terpelan gitu loh ya, trauma deselerasi namanya, atau crushing injury. Jadi karena crush tekanan gitu ya, di tempat di dalam dinding abdomen bisa menyebabkan rupture dan pada biasanya, atau karena tertekan dari sabuk pengaman gitu ya, atau karena trauma kompresi. Biasanya kalau mekanisme kompresi ini pada ditonjok, ditinju atau ya tawuran gitu ya. Kondisi ini bisa menyebabkan cedera organ. Organ apa aja yang bisa cedera di dalam? Ya tadi ya, diafragma,
apa daster, holopis, terus mulai dari duodenum sampai kolon ya, sampai rektum gitu. Bisa tromalien, ginjal, pankreas, berapa bisa? Oke, untuk tata laksananya bagaimana? Kalau misalnya hemodinamiknya stabil, ya kemungkinan cederanya hanya minimal. Mungkin ada, tapi dia minimal sehingga masih ada tempatnya kita lakukan tata laksana konservatif. Konservatif ini apa? Jadi rawat aja, kasih obat-obatan, analgetik, antibiotik, misalnya ada perjalanan kita kasih anti perjalanan, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak stabil, atau kita kira di awal datang sudah kesakitan banget perutnya gitu ya, ada tanda-tanda peritonitis, kita muskular, ada nyeri dari lepas, kita lakukan tindakan operasi ya. Oke, jadi hati-hati pada kasus blood trauma atau trauma abdominal ini bisa terjadi abdominal compartment syndrome ya. Peningkatan tekanan abdomen karena penyebabnya ya bisa cairan itu sendiri gitu ya, atau karena perdarahan. Jadi prinsipnya adalah week in, week out pada kasus trauma abdominal. Jadi Aku cuma pedulikan diriku sendiri. secepat mungkin ya. Jadi kalau misalnya berdarah banget, kita nggak mungkin lakukan tindakan definitif segera, maka kita hanya lakukan apa namanya? Dilakukan tindakan operasi yang damage control surgery ya. Kita hanya mengkontrol sumber perdarahannya aja. Misalnya heparnya copot camping banget atau skinnya copot camping banget, maka kita lakukan tampon aja. Kita masukkan kasa ya, kasa gede kita tampon aja ke hepar sama skinnya. Udah nggak ada darah, langsung kita tutup ya. Selanjutnya pasiennya dipindahkan ke ICU, nanti kita evaluasi. Kalau sudah kondisi sudah stabil, artinya stabilnya ini sudah tertampung ya, darahnya nggak ongoing gitu yang kita harapkan. Nanti akan dilakukan tindakan definitif setelah 2 hari atau 3 hari selanjutnya. Nanti 3 hari atau 2 hari selanjutnya kita buka lagi, darahnya udah berhenti. Jadi kita bisa kalau misalnya dijahit, kita jahit tuh. Jangan cuma 4 kali kita join. Ya melindunginya berhenti dulu. Karena ini yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau enggak, pasiennya nggak akan selamat. Kita joinnya kayak jam 3, jam 3. Ya, kita diorganisir, maka tampon langsung dengan tindakan definitif ya. Oke, ini adalah nih contoh dari trauma abdomen. Kalau misalnya tidak memungkinkan ditutup ya kita tutup dengan mungkin dengan bag atau shallow bag ya bisa ya. Ini udah selesai.